Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'muhibbihi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan, juga keimanan dan juga keislaman. Hingga pada saat ini teman-teman masih diberikan nikmat yang begitu banyak, sehingga teman-teman bisa masih diberikan kesempatan ya untuk pertama untuk menghirup udara segar gitu ya, untuk salah satunya juga untuk menonton video lanjutan materi ini. Salat beriring salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oke, kita lanjutkan masuk di materi yang ketiga gitu ya. Setelah di pertemuan sebelumnya gitu ya, berarti hitungannya sudah sekitar 1 bulan, 2 kali pertemuan lewat video dan juga video conference gitu. Nah, yang sudah dibahas itu tentang al-halqi dan juga al-jawf, tenggorokan dan juga rongga mulut. Nah, sekarang kita akan coba lanjut ke bagian yang terbanyak gitu ya, tempat keluar huruf. Di sini yaitu al-lisan. Nah, yaitu lidah gitu. Nah, mungkin untuk yang sekarang kita akan dibagi gitu ya, dibagi menjadi 3 sesi ataupun 2 gitu ya. Kita lihat kondisi nanti gitu. Oke. Al-lisan yaitu lidah gitu ya, tempat keluar hurufnya dari lidah. Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya. Lihat tempat-tempat keluar hurufnya. Di sini ada beberapa titik-titiknya yang ditandai dengan huruf-hurufnya. Ada tanda A, B, C, D sampai H gitu. Banyak sekali. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu gitu ya. Nah, tempat-tempat keluar hurufnya. Pertama itu di yang A dulu ya. Jadi kita coba dari lidah yang bagian terdalam dulu. Nah, di lidah bagian pangkal dengan langit-langit. Nah, di situ ada huruf ko, ko. Nah, di sini ada qaf. Nah, teman-teman nanti bisa dipelajari ya lebih dalam tentang huruf qaf. Teman-teman juga bisa didengarkan nih audionya untuk latihan q, qi, qu, baq. Itu untuk latihannya. Nah, sifatnya itu jahar, syiddah, isti'la, infitah, ismat, qalqalah. Itu nanti akan kita pelajari selanjutnya. Nah, itu ada di bagian yang terdalam gitu ya, lidah yang terdalam atau di bagian pangkal. Nah, dengan langit-langit. Di situ yang A teman-teman bisa lihat yang dilingkari, yang ada petunjuknya. Itu huruf q di situ. Kemudian naik sedikit ke atas. Nah, yang B itu lidah mendekati pangkal dengan langit-langit. Nah, di situ ada huruf K. Ini hampir mirip ya, suaranya hampir mirip, tempat keluar hurufnya juga berdekatan gitu ya. Naik sedikit di bagian lidahnya. Nah, lidah mendekati pangkal dengan langit-langit, jadi udah agak naik gitu ya. Di bagian lidahnya udah gak di ujung banget, gak di pangkal banget gitu ya. Kalau ujung berarti depan ya. Nah, gak di pangkal banget. Itu ada huruf K. Dia tipis. K. Nah, itu yang kedua gitu ya, huruf yang kedua. Kemudian kita naik lagi, beranjak ke titik yang ketiga, yaitu di titik C di situ, di bagian tengah lidah, tengah dengan langit-langit. Nah, di bagian tengah ini ada 3 huruf gitu, teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, untuk di bagian tengah ini, tengah lidah itu ada 3, ada jim, ada shin, dan juga ada ya. Ja, ji, ju. Ju. Oke. Kemudian yang kedua
itu ada ya. Nah, ya, ya, ini juga masih tipis. Ya, yi, yu, ya, yi, yu, ya, yi, yu. Yang ketiga itu ada shin. Nah, itu pas banget di bagian tengahnya ya. Sha, sha, sha. Nah, ini ada spesial di sini. Shin itu sifat hurufnya ya. Ada angin yang berkumpul gitu ya di rongga mulut. Sh, sh, sha, 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 sha gitu. Dia juga sifatnya masih tipis gitu ya. Tapi bukan berarti tipis seperti sin gitu ya. Sa ini itu berbeda lagi. Ini sha, sha ditambah dengan dia ada suara apa ya istilahnya, kayak berkumpul lah, berkerumun di tengah-tengah di rongga mulut gitu ya. Ada angin di situ berkumpul. Jim, shin, ya, ja, sha, ya, ja, sha, ya. Itu urutannya gitu. Jadi dari bagian paling pangkal gitu, ada ko, ka gitu. Kemudian jim, shin, baru ya gitu ya, agak depan udah semakin ini. Ja itu penekanannya di situ harus kuat ya. Ja, ja, ja. Kemudian yang kedua shin, sha, sha gitu ya. Sha ini lebih ringan gitu ya penekanannya. Sha, sha udah sedikit berkurang. Kemudian ya, ya, ya gitu. Itu penekanannya udah sedikit aja di situ ya. Ya, ya, ya. Kalau tadi ja kuat, kenapa harus kuat gitu ya? Di situ ada penekanannya harus kuat. Nanti ada sifatnya. Kenapa harus kuat gitu di situ? Karena nanti kalau misalnya teman-teman nih nggak dikuatin, itu akan mirip seperti huruf C. Ja, 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 ja. Nah, tempat keluar hurufnya sama, cuman yang membedakan di situ kuat enggaknya gitu ya. Ditekan enggaknya gitu. Di situ ada penekanan, ada kuat gitu ya. Nah, itu di bagian tengah lidah. Nah, kemudian masuk ke bagian yang D. Nah, itu di tepi lidah, di kanan, di kiri, gitu ya. Kanan atau kiri, di sisi. Kalau teman-teman yang kurang tahu ya, tepi. Nah, itu di bagian sisinya, sisi lidah, di kiri atau di kanan. Nah, teman-teman bisa milih gitu ya. Untuk di sini tuh ada huruf do. Teman-teman bisa memilih dia misalnya teman-teman mau keluar dari yang sisi bagian kiri nempel ke geraham gitu ya. Di sini nempel ke geraham. Nah, dengan gigi geraham atas. Nah, sisi kiri dengan geraham atas do itu boleh. Atau misalnya yang kanan, sisi kanan lidah dengan gigi geraham atas do boleh juga. Atau mau keduanya gitu. Itu ada opsi, ada 3 opsi. Atau keduanya sisi kanan sisi kiri ke gigi geraham atas. Do boleh banget gitu. Nanti mungkin mentornya yang bakal diajarin gitu ya, lewat videonya tuh tatap muka kelihatan gitu ya. Nah, sekarang coba dibayangin aja dulu gitu ya. Boleh dirasakan gitu. Sisi lidahnya udah nempel belum ya gitu ke gigi geraham atas gitu. Silahkan dirasakan. Jadi sisi kiri lidah ke gigi geraham atas, sisi kanan lidah ke gigi geraham atas, atau keduanya sisi lidah kiri kanan ke gigi geraham atas. Itu makhraj huruf do gitu ya. Ya, itu ada 2 sisi gitu ya tempat keluar. Do teman-teman bisa memilih di situ. Nah, kemudian lanjut ke bagian yang E. Nah, yang bagian E di sini titik E. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, E, F,
G. Nah, di sini paling ada 3 ya, ada 3 itu di titik EFG. Nah, di tepi lidah gitu ya, tepi lidah. Nah, ini tepi lidah tuh udah mendekati mau ke ujung lidah. Nah, tapi belum sampai ujung gitu ya, belum sampai ujung benar-benar. Nah, kalau untuk yang lamnya, kalau nun dan ro itu udah sampai ujung. Itu EFG, tepi lidah kanan atau kiri sampai ujung lidah gitu ya. Berarti la itu melingkar gitu ya, dari tepi sampai tepi lagi. Nah, itu tempat lam gitu sampai ujung lidah. La. Nah, untuk la dia lidahnya ke langit-langit dulu gitu ya. La dari langit-langit diturunkan. La. Mungkin ini lebih gampang gitu ya dibandingkan huruf do yang tadi. Kemudian ada di ujung lidah dengan gusi atas. Nah, na itu udah agak sedikit ke depan. Na. Nah, itu ke gusi atas. Nah, jadi bukan ke langit-langit berarti ya, tadi yang lamnya afwan itu ke gusi bagian atas. La dari atas diturunkan ke bawah. La, na, ro. Nah, itu ya. Itu mungkin teman-teman untuk yang al-lisan kita sampai di sini dulu gitu ya, sampai bagian yang G. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya yang akan dibahas mungkin di pekan-pekan selanjutnya. Karena biar gak terlalu banyak gitu ya dibahasnya, nanti teman-teman latihannya juga gak kebanyakan, nonton videonya juga gak kebanyakan. Nah, silakan nanti teman-teman bisa diperdengarkan gitu ya. Ini di sini ada audionya tuh. Teman-teman bisa didengarkan biar teman-teman terbiasa gitu ya mendengar makhrajnya itu seperti apa sih gitu ya. Suaranya itu seperti apa sih? Nah, teman-teman juga bisa ikutin nadanya, misalnya koki kubak pukon koni kok. Nah, itu bisa dicoba ya didengarkan nanti masing-masing. Nah, itu teman-teman untuk al-lisan sampai di sini dulu, sampai bagian G. Nanti kita lanjutkan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau ada kurangnya dari anak pribadi, mohon dimaafkan. Segala yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ana ucapkan terima kasih teman-teman, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.